Pertiwi dengan nomor pokok mahasiswa 101-20036. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan pedoman bangsa Republik Indonesia yang menganut sebagai kontribusi ataupun kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah diterima oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa yang telah diuji kebenaran kemampuannya sehingga tak ada satu kekuatan apapun yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila ialah jiwa dan raga seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kontribusi atau kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sifat dasar Pancasila yang pertama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1955 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula MPRS dengan ketetapan nomor XX-MPRS /1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 antara lain menegaskan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara, memiliki fungsi yang kuat pula, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai. Pancasila sebagai dasar negara rakyat Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara berarti mewujudkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggara negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan masyarakat sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna
bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya adalah Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara rakyat Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua warga negara, penyelenggara negara tanpa terkecuali, dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, yaitu Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga atau organisasi serta insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara, tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima atau yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, harus punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana dengan aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Bentuk Pancasila sebagai pandangan hidup yang pertama, kekokohan dan tujuan. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang diinginkan dan ingin dicapai memerlukan pandangan hidup. Yang kedua, pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalannya. Yang ketiga, pembangunan diri. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat yang semakin maju dan akan membangun dirinya. Selanjutnya, isi pandangan hidup. Yang pertama, konsep dasar, yang dimana dalam pandangan hidup terdapat konsep pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan untuk mewujudkan kehidupan baik dan cita-cita suatu bangsa. Yang kedua, pikiran dan gagasan. Dalam pandangan hidup terkadang pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga, kristalisasi dan nilai. Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada atau sesungguhnya. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga Indonesia, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya.
Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap orang di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985, akan tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas, dan fleksibel, serta tidak tertutup. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa membuat nilai dasarnya. Akan tetapi, bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah dengan nilai dasar yang lain, yang artinya sama dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman, serta kreatif dengan memperhatikan tingkah kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.